Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Innahu khairu nasirin wa mu'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembali kita tiba di bulan suci Muharram. Sebagaimana namanya, Muharram adalah sesuatu yang disucikan, yang terhormat, yang diterhormatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tepat sekali kiranya di bulan suci ini kita mengingat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang tampaknya belum banyak dieksplorasi, ditelaah, dan diteliti berbagai aspeknya. Yang kedua adalah peristiwa agung yang mengungkapkan dan menunjukkan keagungan perjuangan Ahlul Bait Nabi yang dipersonifikasi dan direpresentasikan oleh Sayyidus Syuhada Sayyidina Husain bin Ali di Karbala di bulan Muharram ini, dan puncaknya adalah di hari Asyura. Kita mengenal banyak dalam sejarah di berbagai versi dunia Islam, terutama dalam buku-buku induk sejarah ahli sunnah, kita menjumpai bagaimana riwayat perjuangan beliau, tragedi di Karbala, diceritakan sedemikian detailnya sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya, memberikan data-data yang sangat detail sehingga tidak menyisakan keraguan, apalagi berkenaan dengan asal peristiwa tersebut. Bahwa betul-betul peristiwa itu adalah realitas sejarah yang tentu saja perlu kita pelajari, dan pesan Al-Quran wajib kita mempelajarinya. Banyak dari kita lantas merujuk kepada peristiwa itu untuk kemudian pertama-tama sekali kita memahami atau mengenal bagaimana peristiwa itu terjadi, kapan, di mana, dan siapa saja orang-orang, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, kita memahami pesan-pesan di balik itu. Kita tidak hanya fokus pada peristiwa, juga tidak hanya fokus pada orang, tetapi yang paling inti dari itu adalah gagasan-gagasan yang melatar belakangi setiap pelaku, setiap pencetak sejarah dalam peristiwa Asyura. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh filosof pertama, yaitu Socrates, ketika dia membagi level pemikiran manusia kepada 3 tingkatan: kuat, sedang-sedang saja atau lumayan, dan yang ketiga lemah. Beliau mengatakan pikiran yang kuat akan membicarakan gagasan, pikiran yang lumayan akan membicarakan peristiwa, dan pikiran yang lemah akan membicarakan orang-orang. Kalau kita menyimak Karbala hanya sebatas menyimak, membaca, membicarakan, mendiskusikan sosok-sosok, person-person, individu-individu, siapa yang terlibat di situ, berapa orang, kapan dan tempatnya, itu kita masih berada di tingkatan lemah. Tentu saja perlu kita membicarakan siapakah Al-Husain, siapa sahabat-sahabat Al-Husain, siapa yang berjuang bersama Al-Husain, siapa musuh Al-Husain.
siapa yang menggalang kekuatan untuk melawan Al-Husain perlu kita ketahui. Tapi pengetahuan itu tidak cukup. Berhenti di pengetahuan itu berarti kita sesungguhnya sedang menempatkan pikiran kita di tingkatan yang lemah. Maka perlu kita tingkatkan ke yang lebih tinggi lagi, yaitu peristiwa. Apa peran mereka, tokoh-tokoh peristiwa tersebut, karakter-karakter yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Bagaimana peristiwa itu berlanjut dan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa dampak-dampak serta konsekuensi-konsekuensi multidimensi pasca peristiwa tersebut. Maka ketika kita membicarakan orang-orang, tokoh-tokoh, baik yang mulia ataupun yang keji dan bejat, kemudian kita menyoroti bagaimana mereka berperan, baik sebelum peristiwa tadi atau dalam peristiwa tersebut, dan setelah peristiwa tersebut, maka kita sudah naik ke tingkatan yang lebih tinggi dari pikiran yang lemah ke pikiran yang lumayan. Namun pesan berikutnya, ada pikiran yang kuat, strong mind discusses ideas. Pikiran yang kuat yaitu pikiran yang membicarakan gagasan, yang membicarakan pemikiran. Maka perlu kita meninjau lebih dalam lagi apa gagasan-gagasan yang melatar belakangi Al-Husain, Imam Husain. Apa pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin, ideologi yang melatar belakangi Imam Husain bersama sahabat-sahabatnya berjuang bertahan dalam kesedikitan, dalam segenap keterbatasan, baik secara militer, baik secara jumlah maupun dukungan-dukungan lain. Bagaimana beliau diboikot, bahkan tidak lagi dapat menjangkau sungai untuk mendapatkan air. Juga kita perlu meninjau apa pikiran, apa gagasan yang ada di kepala musuh-musuh Sayyidina Husain. Ini perlu kita gali lebih dalam. Maka kita akan meninjau bagaimana perkataan, pertama-tama perkataan Imam Husain yang mendorong dia, yang melatar belakangi beliau untuk bangkit, bergerak, menyeru umat Islam, membawa sebagian keluarganya hingga tiba di Karbala dan bertahan di sana sampai darah penghabisan. Kita menemukan banyak literatur yang beliau sampaikan yang dicatat dalam sejarah, bahwa beliau datang, beliau berjuang tidak untuk menunjukkan diri seolah-olah beliau orang pahlawan, seorang diri untuk menunjukkan dirinya besar, untuk menunjukkan dirinya orang yang paling berkontribusi. Asyiran wala batira. Tidak ada sedikit pun untuk menunjukkan diri demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan kelompoknya. Tapi beliau keluar, innama akhruj di talabil islah. Beliau keluar, berada di medan pertempuran, sabar, teguh di dalam kancah dan kawah tragedi yang begitu bengis diciptakan oleh Yazid putra Muawiyah. Beliau bertahan di sana untuk memperbaiki umat, di talabil islah, menuntut dan berusaha memperbaiki umat yang tentu saja umat yang saat itu sudah rusak, maka perlu perbaikan. Uridu an asira bisirati jaddi. Aku ingin melakukan perbaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan oleh ayahnya sendiri, yaitu Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dengan demikian maka perlu kita lihat apa gagasan-gagasan reformis perbaikan yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain. Kalau sekedar kita melaksanakan atau mengenang peristiwa Karbala, puncaknya di Asyura, dan kemudian nanti di Arba'in, lantas kita berkumpul, lalu seperti sekarang ini lantas menyimak uraian-uraian dari narasumber, dari ustadz, dari para ulama, kemudian menyimak
eligi kesedihan, kidung-kidung ratapan duka nestapa. Lantas kita menangis, menumpahkan asa dan rasa kita. Maka jangan pernah lantas kita berpikir bahwa kita sudah menunaikan apa yang semestinya kita lakukan di hari-hari ini. Kita sudah menunaikan apa yang seharusnya kita peroleh di bulan Muharram ini dari Asyura dan dari Karbala. Tidak cukup seperti itu. Mengapa? Karena majelis-majelis kidung, majelis-majelis kesedihan, itu pula yang dilakukan oleh musuh Al-Imam Husain, yaitu Yazid, ketika dia membawa keluarga-keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah semua pasukan, termasuk Al Husain dan pasukannya, dibantai, mereka digiring dengan kaki telanjang dan tangan terikat, compang-camping, dan menelantarkan kehormatan Rasulullah pada diri keluarga-keluarga, perempuan-perempuan, anak-anak dan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka digiring hingga ke Damaskus, Suriah sekarang. Nah, di sanalah lantas bagaimana Yazid sendiri menampilkan dirinya seolah-olah dia berada di pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menangis, meratapi kesyahidan Al Husain, kemalangan dan duka nestapa rombongan tawanan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lantas berpidato dan mengatakan bahwa semua yang terjadi inilah adalah takdir Allah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Bahwa semua yang terjadi ini adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjatuhkan, menghinakan apa yang Dia kehendaki dan Dia mengangkat, memuliakan pihak-pihak orang-orang yang Dia kehendaki. Maka untuk melegitimasi perbuatan dirinya, dia menggunakan ayat Al-Quran. Dan untuk menunjukkan kepada masyarakat Islam saat itu, beliau pun menampilkan dirinya dengan kesedihan di hadapan publik. Kalau kita hanya sekedar mengenang Asyura, sebatas kesedihan-kesedihan, lalu mengenang peristiwanya, menyimak peristiwanya, maka sebetulnya kita masih di tahapan pikiran yang sedang-sedang saja. Kalau tidak dikatakan pikiran yang lemah. Maka perlu kita tingkatkan, bukan hanya kita mengenang sebatas itu saja, tapi kita lebih jauh lagi. Sehingga betul-betul kita berbeda. Lebih dalam lagi, sehingga betul-betul kita berbeda dengan apa yang pertama kali dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah yang membunuh langsung atau tidak langsung Al Husain bersama keluarga dan sahabatnya. Nah, untuk meninjau apa falsafah dan ajaran utama yang dibawa oleh Al Husain, maka yang paling utama adalah keadilan. Dengan keadilan, maka kita sudah membuat sekat yang tinggi dan tebal, sehingga memisahkan kita dari cara Yazid mengenang Al Husain. Tangisan kita tidak lagi sama dengan tangisan mereka yang pembunuh Al Husain, tapi juga meratapi Al Husain. Dengan kita mengangkat poros utama dari islah, memperbaiki umat, yaitu menegakkan keadilan. Sebagaimana inilah risalah utama, misi utama dari kenabian adalah menegakkan keadilan. Iqamatul adl. Dan dengan demikian pula, maka keadilan yang ditegakkan oleh Al Husain bukan semata-mata hanya milik kelompok tertentu. Karena pada dasarnya Al Husain bukanlah milik mazhab tertentu. Dia tidak bisa diklaim sebagai milik mazhab Syiah, atau hanya milik mazhab Sunni, atau hanya milik mazhab Wahabi, atau hanya milik mazhab Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan lain sebagainya. Imam Husain adalah cucu Rasulullah, peninggalan Rasulullah yang dimiliki oleh seluruh umat Islam. Yang kedua juga, Al Husain tidak hanya berada di tempat tertentu. Dia tidak hanya berada di Karbala, dia tidak hanya berada di Iran, di Irak,
di Timur Tengah, di negeri-negeri Arab. Dia bisa kita jumpai bahkan di negeri kita. Apa yang kita jumpai? Tentu saja bukan orangnya, karena itu pikiran rendah. Bukan peristiwanya, karena sudah berlalu lebih dari 14 abad. Tapi yang bisa kita temukan adalah pemikirannya, adalah gagasannya, harapan, cita-cita, dan tujuannya. Dan tujuan yang paling utama adalah keadilan. Bila kita fokus pada keadilan, maka inilah nilai kemanusiaan yang secara konkret dapat kita temukan lebih kuat lagi pada ajaran-ajaran agama. Jadi mengapa Al-Husain begitu gigih, dia tangguh, sabar, berada dalam penderitaan, tapi sekaligus juga memperjuangkan agama, karena dengan agamalah maka keadilan diperjuangkan semaksimal mungkin. Karena itu, untuk kita mengimplementasikan keadilan, maka perlu kita juga meninjau sekeliling kita. Pertama, diri kita sendiri, apakah sudah adil ataukah belum? Dalam pengertian, apakah sudah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ataukah tidak? Apakah waktu yang kita gunakan sekarang ini sudah pada tempatnya ataukah tidak? Apakah bahkan perbincangan kita, percakapan kita sudah pada tempatnya ataukah tidak? Maka diatur dalam agama sangat sederhana sekali. Apabila kita berada pada jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah menempatkan diri pada tempatnya. Itulah keadilan untuk diri sendiri. Tetapi apabila kita melakukan sesuatu, menempatkan diri kita di jalur maksiat dalam pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sudah tidak adil lagi, tidak menempatkan diri kita pada tempatnya. Maka kita sudah menzalimi diri sendiri. Maka seharusnya kita pertama-tama menerapkan komitmen kita, menerapkan ajaran-ajaran Al-Husain dengan kita bagaimana mengubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi. Ketika kita masuk di bulan Muharram ini, lalu kita mengenang Sayyidina Husain, tetapi kebiasaan kita sama dengan kebiasaan 1 tahun sebelumnya, maka sesungguhnya kita tidak beranjak dari pikiran yang lemah, juga pikiran yang lumayan. Kita belum menyentuh pikiran yang kuat, yang fokus pada pemikiran dan ajaran. Nah, dengan demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, pesan ini untuk saya pribadi dan selanjutnya untuk ikhwan, untuk saudara-saudara. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemauan yang kuat untuk mau mengubah diri kita, kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik, sehingga agak mirip-mirip dengan pemikiran dan karakter Imam Husain serta keluarga dan para sahabatnya. Tentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.